Amin. Puji nama Tuhan, ya, momen yang indah pada siang hari ini. Dan karena ini merupakan hari ayah, kalau dia disebut ayah-ayah konotasinya agak berbeda, saudara ya. Kalau ayah-ayah itu yang ayahkan itu ya, ayah-ayah. Jadi saya menggunakan narasi para ayah lah begitu ya. Kalau ayah-ayah nanti itu kayak tapis-tapis itu ya, ayah-ayah. Oke, hari ini kita akan berbicara bagaimana menjadi seorang ayah. Menjadi seorang ayah sebetulnya bisa secara otomatis ketika seorang pria itu menjadi dewasa, menemukan pasangan hidupnya, kemudian dikaruniai anak, maka pada saat itu statusnya telah menjadi seorang ayah. Tetapi menjadi ayah, menjadi seorang ayah di dalam tema kita pada hari ini tidak hanya sekedar dengan status yang seperti itu, tetapi menjadi seorang ayah di dalam gambaran seperti yang firman ingin sampaikan. Sebelum kita akan membahas lebih jauh, ada beberapa komentar dari para hamba Tuhan. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Billy Graham yang berkata seperti ini. Ayah yang baik adalah salah satu yang paling tidak dikenal, tidak dipuji, tidak diperhatikan, namun merupakan salah satu aset yang paling berharga dalam masyarakat kita. Itu kata Billy Graham. Theodore Hesburgh berkata seperti ini. Hal terpenting yang dapat dilakukan seorang ayah untuk anak-anaknya adalah mencintai ibu mereka. Sepakat para istri? Amin ya. Jadi untuk melakukan yang terbaik atau yang terpenting adalah mencintai ibu mereka, yaitu istri dari ayah, saudara ya. Charles Spurgeon berkata seperti ini, latihlah seorang anak dengan cara yang seharusnya dia jalani, tetapi pastikan Anda sendiri yang melakukannya dengan cara itu. Jadi ayah yang memiliki suatu tanggung jawab untuk kemudian bisa melatih anak-anaknya dengan cara yang seharusnya bisa dia jalani. Tentunya sebagai orang Kristen dalam terang kebenaran firman Tuhan. Seorang bernama William Franklin ya, di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Charles Swindoll. Di dalamnya berkaitan dengan quote demi quote ya. Dia menulis seperti ini. Bila lelaki itu kaya, terpandang, dan Anda mengaguminya, panggillah dia ayah. Bila lelaki itu duduk dengan kemeja lengan panjang dan selempang celana pada acara permainan bola dan piknik, panggillah dia Pak. Bila lelaki itu mendorong kereta bayi, ya kita bisa melihat beberapa contoh di sini ya. Ada para ayah yang mendorong kereta bayi, saudara ya. Dan membawa barang-barang dengan patuh, panggillah dia Papa. Ya. Namun, bila dia menjadikanmu teman ketika kamu bersikap baik dan terlalu bijak menutup mata ketika kamu bersikap tidak baik, terlebih lagi Anda begitu yakin tidak ada orang lain yang mempunyai seorang ayah yang sedemikian baik, maka Anda boleh memanggil dengan panggilan Papaku sayang. Happy Father's Day ya buat para ayah. Hari ini saya akan berbicara dari beberapa hal, saudara ya. Saya membatasi di dalam hal-hal yang penting terutama secara spiritual. Menjadi seorang ayah karena dia adalah sebagai pemimpin dan imam dalam keluarga. Maka perannya di dalam keluarga itu harus yang pertama adalah mewariskan iman kepada generasi yang berikutnya. Seperti Abraham yang mewariskan imannya kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, Yakub kepada Yehuda dan saudara-saudaranya. Maka demikian para ayah harus bisa mewariskan imannya kepada generasi berikutnya yang dimulai dari anak-anaknya. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan seperti ini. Apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi apa yang diperintahkan melalui Musa, yang ngomong yang diperintahkan oleh Musa harus diperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Gak hanya sekali, gak hanya 2 kali. Tapi berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya. Jadi menjadi sebuah topik, saudara ya. Menjadi sebuah topik dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, apa yang diajarkan di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 ini? Di ayat 5-nya dari Ulangan pasal 6 itu. Yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap kekuatan. Itu yang diajarkan. Supaya kemudian anak-anak daripada orang Israel yang disampaikan oleh Musa ini untuk diajarkan supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Kalau kemudian Tuhan menjadi yang prioritas, maka yang lain itu adalah yang nomor 2 dan seterusnya. Kita bisa lihat generasi seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Ketika kemudian diperhadapkan untuk menyembah yang bukan Tuhan yang diajarkan berulang-ulang itu. Mereka mau untuk masuk ke dalam perapian yang menyala. Mau masuk ke gua singa. Kenapa? Karena tidak mau menduakan Tuhan. Karena diajarkan supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, saudara. Nah, itu yang menjadi job description yang pertama buat semua ayah. Amin, para ayah. Amin. Nah, bagaimana kalau kemudian peran ayah itu sudah tidak ada? Oleh karena mungkin situasi di mana ayah sudah lebih dahulu dipanggil pulang oleh Tuhan, atau kemudian mamanya ditinggal begitu saja, saudara ya, dengan case bercerai, saudara ya, itu bisa terjadi. Atau ayahnya adalah orang yang nggak percaya, saudara. Nah, kalau kemudian kasus yang seperti itu, nah bagaimana kemudian iman itu bisa disampaikan kepada anak generasi berikutnya? Ada satu contoh, ya. Ada satu contoh di dalam perjanjian baru, di dalam diri daripada Timotius. Ya, Timotius ini dia punya ayah jasmani tapi nggak percaya karena keturunan dari bangsa Yunani. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 dikatakan seperti ini. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Jadi Yahudi ini, ya memang Yahudi kan diajarkan mengenai Taurat. Belum tentu mereka percaya kepada Yesus. Enggak percaya bahwa Yesus itu Mesias, enggak. Itu yang Yahudi. Tapi di sini ada keterangan tambahannya. Dan telah menjadi percaya. Artinya secara jasmani dia keturunan dari Abraham. Ya, yang kemudian percaya bahwa Yesus itu Mesias. Ya, jadi dia adalah orang percaya, yaitu Timotius ini, ya. Dan keterangan di bawahnya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Nah, Yunani penyembah berhala, saudara ya. Jadi kemudian apa yang dilakukan dengan situasi keluarga yang tidak seimbang di dalam hal iman? Peran ibunya demikian sangat penting. Jadi firman yang saya sampaikan di sini bukan hanya berbicara kepada para ayah, tapi juga berbicara kepada para ibu, terutama yang single parent. Terutama yang memang peran daripada ayah yang harusnya menurunkan, mewariskan iman itu tidak bisa dilakukan oleh karena berbagai kondisi yang saya sebut di atas. Kalau kemudian kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, ini Paulus ngomong seperti ini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan yang di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi peran itu diambil alih oleh siapa? Oleh Eunike. Yang juga dia mendapatkan warisan iman itu dari siapa? Dari mamanya, yaitu Lois. Jadi dari Lois ke Eunike, kemudian ke Timotius. Dan Timotiusnya akhirnya bukan hanya menjadi orang yang mewarisi iman yang tulus ikhlas, tapi menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi gembala, saudara. Jadi itu sesuatu hal yang luar biasa. Amin ya para single parent. Amin para ibu-ibu. Untuk mengambil peran yang sama, saudara. Supaya kemudian generasi kita bukan menjadi generasi yang terhilang. Nah, yang indah adalah bahwa Tuhan itu menggambarkan hubungan dengan umatnya dengan analogi hubungan antara ayah dan anak. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Jadi hubungan ayah jasmani dengan anaknya dianalogikan untuk menggambarkan hubungan daripada Bapa dengan gerejanya, dengan umatnya. Di dalam Mazmur 103:13 dikatakan seperti ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Ini Bapa yang benar, saudara ya. Bapa yang benar. Karena Bapa itu sayang kepada anak-anak. Di bagian B-nya dikatakan demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi hubungan antara ayah dan anak jasmani itu dianalogikan sebagai hubungan daripada Bapa dengan kita, saudara. Di dalam New Living
Translation dikatakan seperti ini, Tuhan seperti seorang ayah bagi anak-anaknya, lembut dan penyayang kepada mereka yang takut akan Dia. Dan ini yang indah saudara, karena Tuhan menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan kita sebagai umat yang takut akan Dia, seperti hubungan antara ayah dan anak. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13, di sini dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Nah, perhatikan di bagian ayat 13-nya, bagian B-nya, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi hubungan antara Bapa, ini Bapa, kalau kemudian anaknya itu minta ikan, nggak akan dikasih ular, saudara ya. Kalau mungkin orang Minahasa ya sama-sama ikan, saudara. Karena ular itu juga ikan, saudara. Tapi ini sebetulnya adalah suatu gambaran, saudara ya, gambaran bahwa kalau orang itu minta yang baik, saudara, nggak akan dikasih hal yang jahat, saudara. Amin. Kalau dia minta telur, nggak akan dikasih kalajengking, saudara ya. Begitu juga Bapa, kalau kita meminta, Dia akan memberikan yang terbaik. Pemberian yang terbaik yaitu apa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu pemberian yang terbaik. Amin, saudara ya. Jadi bagaimana kemudian Tuhan menggambarkan hubungannya dengan umatnya, dengan gerejanya, seperti hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya. Karena itu saudara, ini yang bisa dimanfaatkan oleh iblis, saudara. Iblis ingin merusak hubungan antara anak dan ayahnya, supaya kemudian dia bisa merusak gambaran Bapa. Kalau kemudian Bapa yang jasmani ini, orang tua kita nggak mencerminkan karakter daripada Bapa, gambaran terhadap Bapa di sorga itu akan rusak. Karena apa? Dia tidak melihat suatu gambaran yang benar tentang Bapa yang di sorga. Karena apa? Melihat Bapa di dunia nggak karu-karuan begitu, saudara. Kalau kemudian Bapa di dunia itu adalah Bapa yang jahat, nggak bisa mencerminkan tentang Bapa yang baik. Makanya jadi rusak. Itu sebabnya penting, saudara, untuk semua ayah di tempat ini mencitrakan karakter daripada Bapa di sorga. Amin, saudara, yang penuh dengan kasih sayang, yang mengasihi seperti Bapa yang sayang kepada umatnya. Demikian setiap kita harus mencerminkan kasih itu kepada anak-anak kita. Bahkan jangan bangkitkan kemarahan kepada anak-anak kita. Amin, saudara. Tetapi ini kabar baiknya, bahwa Tuhan itu sangat menaruh perhatian untuk keharmonisan hubungan antara ayah dan anak. Hubungan antara bapa dan anak, sampai Dia perlu untuk mengutus nabi untuk bicara, menyampaikan sesuatu supaya hati bapak-bapak balik kepada anak-anak dan hati anak-anak balik kepada bapak-bapak. Dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6. Ini yang merupakan firman Tuhan pamungkas di dalam perjanjian lama. Setelah itu kemudian masuk ke dalam masa tidak ada nabi yang diutus, nggak ada pernyataan firman. Dan setelah itu kemudian muncul di perjanjian baru seorang nabi yang berjalan dalam kuasa dan roh sebagaimana yang disampaikan oleh Maleakhi ini. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan seperti ini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Ini Nabi Elia ini bukan Elia yang terangkat ke surga kemudian balik, saudara. Ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita lanjutkan dulu. Mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi kalau kemudian tidak ada ini hati bapa balik kepada anak, dan hati anak tidak balik kepada bapa, apa yang Tuhan lakukan? Di bagian B dari ayat 6 ini, aku akan datang dan memukul bumi sehingga musnah. Mengerikan, saudara. Ini berarti kiamat kalau Tuhan itu datang dan memukul bumi karena musnah. Jadi sebetulnya konsekuensinya sangat besar sekali. Tapi kita nggak bisa kemudian menginterpretasi
bagian B dari ayat 6 ini secara harafiahnya saudara. Kalau kemudian Bapa itu nggak ada hubungan ya, tidak ada harmonisasi antara ayah dan anak, kemudian Tuhan memukul bumi. Ayat itu kalau kemudian kita gambarkan secara harafiah saudara ya. Anggaplah ini bumi. Kalau kemudian tidak terjadi di mana hati anak-anak balik kepada bapak-bapak dan hati bapak-bapak kembali anak-anak, dikatakan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi ini kan anggaplah ini bumi. Kalau kemudian konsekuensi daripada itu kita terjemahkan secara harafiahnya, berarti Tuhan akan pukulin saudara. Dan jadi apa? Jadi musnah. Enggak seperti itu ternyata. Jadi pengertian daripada ayat itu karena ini menarik buat saya, sehingga kemudian saya coba cari terjemahan bahasa Inggrisnya, ada beberapa dan kemudian semuanya memberikan penjelasan saudara ya. Dari King James Version terlebih dahulu saudara ya, bahwa ternyata bukan memusnahkan bumi saudara, bukan memukul bumi, tapi kehidupan daripada keluarga di mana hati bapa itu enggak balik kepada anak dan anak kepada bapa, seperti sebuah kutukan saudara. Nah mari kita lihat penggenapan daripada ayat di Maleakhi ini di dalam Lukas, Injil Lukas, ya, bukan di dalam Injil Lukas pasal pertama ayat 17. Jadi kemunculan nabi pertama di perjanjian baru adalah Yohanes Pembaptis yang berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Dan ia, yaitu Yohanes saudara, akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Kita tahu Elia adalah nabi yang kemudian membuat hati orang Israel itu balik kembali untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa kemudian hati daripada orang Israel itu cenderung tidak percaya kepada Tuhan? Karena pengaruh pada saat di zamannya Elia ini, kerajaan Israel dipimpin oleh Ahab saudara. Nah Ahab ini memiliki istri namanya Izebel. Dan dia itu memelihara ratusan saudara, para imam dari dewa Baal dan Asitoret. Makanya hati daripada bangsa itu akhirnya condong untuk menyembah berhala. Sehingga kemudian muncul satu demonstrasi. Ketika kemudian di Gunung Karmel saudara ya, dibuat ya semacam aduan siapa yang Tuhannya yang dahsyat. Makanya kan disuruh untuk kemudian mempersembahkan lembu kepada yang para nabi Baal dan Asitoret yang terlebih dahulu, sampai kemudian menjelang waktu untuk mempersembahkan sore hari, bahkan sampai mereka menggores-gores siapa Tuhan yang dipanggil, dan menjawab dengan api tanpa ditaruh api, dialah Tuhan saudara ya. Dan kemudian mereka mulai jingkrak ya, mulai gores-gores dan kemudian dinyinyirin lah begitu ya. Dikata-katain lah sama Elia, coba panggil lebih keras, mungkin lagi jalan-jalan, mungkin lagi tiduran atau apa gitu ya. Sampai kemudian Elianya akhirnya tiba waktunya. Dan begitu kemudian dia mempersembahkan, singkat cerita, api dari Tuhan turun dan membakar habis. Bukan hanya persembahan yang ditaruh, tapi semua di situ, bahkan sampai air saudara ya, menjadi kering dijilat. Dan kemudian orang Israel melihat Tuhan dialah Allah, hati mereka balik. Nah Yohanes Pembaptis ini berjalan di dalam roh dan kuasa Elia untuk membawa hati bapak-bapak bisa balik kembali, dan hati anak-anak balik kepada bapak-bapaknya. Nah di dalam narasi di dalam Lukas 1 ayat 17 agak berbeda saudara. Karena dikatakan begini, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Seharusnya kan di dalam Maleakhi itu hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Tapi ini dikatakan dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Narasinya agak berbeda tapi pengertiannya sama. Siapa sih orang-orang durhaka? Ya anak-anak yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak menaruh hormat kepada orang tuanya. Masih ingat cerita maling kundang saudara? Maling kundang itu apa? Maling kundang itu disebut sebagai anak durhaka. Kenapa? Enggak mengakui ibunya saudara. Makanya kena kutukan. Cocok enggak dengan Maleakhi tadi? Bahwa kalau hati anak-anak enggak balik kepada bapak-bapak, dan hati bapak-bapak enggak balik kepada anak, kena kutukan.
Oleh karena itu Tuhan itu begitu konser. Sehingga dia mengutus nabinya untuk menyampaikan pesannya. Supaya hati daripada bapak-bapak balik kepada anak-anaknya. Hati anak-anak balik kepada bapak-bapaknya. Seperti Bapa di sorga yang sayang kepada umatnya. Bahkan mau berkorban dengan mengutus putra tunggalnya mati buat setiap kita. Nah demikian ayah harus mengasihi dengan kasih yang demikian, saudara. Dan saya berdoa demi anugerah Tuhan, gak ada bapak yang ada di tempat ini yang akan meninggalkan ibu daripada anak-anaknya, saudara. Amin, saudara. Nah demikian juga untuk anak-anak akan menaruh hormat. Karena kalau anak-anak itu menaruh hormat, itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru udah ngomong, engkau akan diberkati, diberi panjang umur dan lain sebagainya, saudara. Hidupmu akan diberkati, saudara. Kalau kemudian terjadi suatu harmonisasi hubungan antara ayah dan anak, saudara. Nah, saya ingin memberikan contoh dan menutup dengan bagian ini, saudara. Yaitu hubungan yang harmonis antara ayah dan anak dengan mengambil kisah dari Abraham dan Ishak, saudara ya. Kejadian 22 ayat 2 dikatakan begini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Jadi di mata Tuhan anaknya Abraham ya hanya anak tunggal, saudara. Di mata Tuhan. Dan kemudian dikatakan yang apa, saudara? Yang engkau kasih. Jadi itu Abraham sangat mengasihi Ishak. Bayangkan dari usia 75, saudara. Ditunggu 25 tahun, nanti usia 100 baru kemudian nongol itu. Ya, nongol Ishaknya ya. Yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Pagi-pagi benar. Dia melakukan perintah Tuhan ini. Dia ngajak 2 bujang. Kemudian dia ngajak Ishak. Membawa api dan membawa kayu. Nggak beritahu Sarah. Jadi mungkin begini. Tidak semua yang merupakan suatu pernyataan dari Tuhan untuk kita bisa kemudian sampaikan. Bahkan terhadap orang yang mungkin dekat dengan kita. Coba kalau kemudian Abraham bisa ngomong kepada Sarah, apa yang terjadi? Itu mungkin endingnya nggak jadi mempersembahkan Ishak, saudara. Endingnya, saudara. Nah ngomong, saudara. Jadi tidak diucapkan, dia mau melakukan perintah itu tanpa memberitahu. Kita bisa baca di dalam Ibrani, saudara, bahwa imannya Abraham. Ini kan lagi ujian buat imannya Abraham. Abraham itu mau melakukan karena dia yakin bahwa Tuhan bisa bangkitkan dari antara orang mati. Itu di Ibrani dijelaskan seperti itu. Nah mari kita lihat, jadi disuruh mengambil Ishak. Jadi dengan jelas, kalau mungkin cuma dikatakan begini, ambillah anakmu yang engkau kasihi tanpa menyebut Ishak, dia bisa punya pilihan lain, saudara. Bisa ngambil Ismail, saudara. Tapi ini diberikan satu instruksi yang sangat jelas, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita boleh melihat bahwa ini ujian, apakah Abraham percaya Tuhan apa enggak, saudara. Dan kita tahu bahwa dia percaya. Tapi sebetulnya ini juga ujian buat Ishak, saudara. Dari sisi mana? Dari sisi dia apakah mau melakukan perintah itu atau mau memberontak. Mari kita lihat kemudian perjalanan berikutnya. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 9. Dari masih pasal yang sama. Sampailah mereka ke tempatnya dikatakan Allah kepadamu. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api itu. Nah, di dalam bacaan ini, saudara, kira-kira kuat mana, saudara? Abraham apa Ishak? Saat memperoleh Ishak itu usia Abraham 100 tahun, saudara. Nah, Ishak ini bisa mikul kayu, saudara. Saat ketika kemudian kedua bujangnya ditinggalkan, tinggallah di sini, kami akan sembahyang. Dan itu adalah ucapan kami akan worship. Itu kata worship pertama di dalam Alkitab yang berkaitan dengan pengorbanan. Kami akan worship. Nah itu kan perjalanan mengharukan. Dia berkata, Bapa di sini udah ada api, di sini udah ada kayu, di mana korbannya. Jawaban Abraham kan jawaban yang iman luar biasa. Tuhan menyediakan. Tapi kemungkinan Ishak itu mulai punya pikiran. Mulai pikiran udah gak ada korbannya. Sementara kalau di gunung mau disediakan apa di sana. Masa mau lari-larian nangkap-nangkap, saudara. Dia pikir
ya ini mengarah ke saya ini gitu. Dan kemudian apa di sini? Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak. Ishak ini lebih kuat dari Abraham atau lebih lemah dari Abraham? Kemungkinannya lebih kuat dari Abraham. Tapi katakanlah itu mungkin, katakanlah sama kuatnya. Kalau kemudian mau ditaruh di persembahan, kalau Ishak itu nggak ada ketaatan, dia punya roh pemberontakan. Kemungkinan bukan Ishak yang di atas susunan kayu itu, tapi Abraham, saudara. Kemungkinan. Menurut pemikiran saya, setelah dialog dalam perjalanan itu, kemungkinannya Abraham yang kemudian ngomong, Tuhan meminta supaya Ishaklah yang dikorbankan. Makanya dengan rela hati aja diikat dan ditaruh. Karena Ishak ini gambaran siapa? Yesus Kristus. Abraham itu gambaran siapa? Gambaran Bapa. Jadi dengan kerelaan, maka ini sebetulnya bukan hanya ujian buat Abraham, tapi ini ujian buat Ishak. Jadi bukan hanya para ayah yang diuji, tapi anak harus menaruh rasa hormat. Makanya kita bisa melihat perjalanan Ishak selanjutnya. Muncul ayat di dalam pasal 26 itu, Ishak itu sangat diberkati menjadi kaya, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Dan kita bisa melihat perjalanan kehidupannya seperti apa. Karena dia mentaati, dia menaruh hormat kepada Abraham ayah. Makanya kemudian kita bisa melihat ya dari satu generasi ini ke generasi yang lain. Bahkan nama Tuhan itu sampai kemudian harus disebut dengan Allah Abraham, Allah Ishak. Dan setelah Yakub muncul Allah Yakub, saudara. Nah hari ini saya rindu untuk harmonisasi di dalam hubungan antara orang tua dengan anak itu bisa terjadi. Kalau enggak, kehidupan akan menjadi seperti sebuah kutukan. Tapi kalau kemudian anak-anak menaruh rasa hormat kepada orang tuanya. Yuk dengar anak-anak, amin saudara. Dengar anak-anak, dengar. Ya boleh tepuk dulu yang anak-anak. Dengar anak-anak saudara. Dengar anak-anak. Yang masih orang tua sekalipun sudah menikah, ya saya juga ingatkan, yuk dengar saudara. Karena masih kategori anak saudara. Untuk apa? Untuk menghormati orang tua itu adalah suatu perintah saudara. Suatu perintah. Dari sejak Taurat saudara. Sampai kita lihat di Efesus. Kalau di Efesus itu kan dari suatu kehidupan baru, bertumbuh di dalam kasih karunia. Setelah itu hubungan mengenai suami istri. Di sana diberikan penjelasan supaya suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, kemudian anak-anak harus menghormati orang tua. Baru setelah itu masuk ke peperangan rohani. Kenakanlah, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa. Kenakanlah selengkap senjata Allah, baru masuk dalam peperangan rohani. Jadi ini elemen penting saudara di dalam kehidupan kekristenan. Jadi setiap kita ini harus ada harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak. Dengan demikian Tuhan akan memberkati setiap kita. Saya mengucapkan Happy Father's Day.